Di tempat ini, 2000 pieces pesanan roti Mariam frozen bisa diproduksi setiap harinya. Padahal, sang owner tidak punya latar belakang seorang chef atau baker. Awalnya bahkan hanya mengandalkan resep dari YouTube. Bagaimana kisahnya hingga sampai pada titik ini? Kita lagi ada di ruangan produksinya Roti Mariam. Pagi ini kita memproduksi di 68 kilo tepung terigu atau setara dengan 200 lebih pack nanti hasilnya, atau 1600 lebih lah untuk piecesnya. Kan Selanjutnya, setelah tadi kita nge-mix bahan-bahan yang utama, lalu nanti akan dimasukin ke mixer digabung sama terigunya. Untuk kapasitas dari mixernya sendiri yang kecil, hanya 4 kilo aja, tapi lumayan cepat untuk prosesnya, cukup sampai maksimalnya di 3 menit lah selesai. 3 menit pun juga udah selesai ya? Iya. Setelah dari di mixer, kita pindah ke mesin yang ini, yaitu pembagi adonan. Untuk kapasitas mesinnya ini sendiri, per menitnya bisa menghasilkan 120 pieces doughnya sendiri. Nah, doughnya setelah masuk adonan di sini akan dipotong oleh pisau, lalu dia akan jadi bulat sendiri di sini, lalu ditimbang sama mereka sesuai dengan roti Mariam itu, yaitu 80 gram. 80 gram ya? Nah, itu kenapa nggak dimasukin ke loyang, itu sama halnya kayak nggak lolos quality. Jadi gramasinya itu nggak sesuai, nilai itu kurang ataupun kelebihan. Jadi kita pasti terus ada timbangan, walaupun udah dipotong pakai mesin, tetap kita harus ukur nih si adonan ini pas nggak dengan gramasinya. Oh, berarti pembagian si mesin belum tentu sesuai timbangannya ya? Betul. Nah, ini hasilnya setelah masuk ke mesin dough divider. Setelah ini kita akan oleskan minyak. Nanti setelah itu kita masukin ke rak banyak. Setelah diolesin minyak, ini akan diukur. Nanti akan dimasukin ke tray rak loyang bergantian untuk sambil proses di roll. Kenapa memilih roti Mariam? Karena saat itu yang bisa dikerjakan yang memang bikin roti Mariam aja gitu, dengan modal secukupnya, peralatan seadanya. Jadi ya kami bikin yang kami bisa. Terus kenapa akhirnya memilih diri frozen food? Jadi kita melihat peluang itu ada dan belum banyak teman-teman produsen frozen food itu memproduksi roti Mariam gitu. Nah, saat itu roti Mariam sudah banyak dikenal dan saya melihat wah ada nih peluangnya di frozen food gitu, dan kebutuhannya juga ternyata banyak loh yang mencari produk roti Mariam dalam bentuk frozen. Nah, melihat peluang itu saya coba masuk di frozen food. Untuk resepnya sendiri, untuk awal roti Mariam memang kita otodidak, nggak ada kursus secara spesifik gitu ya. Memang murni cari resep di internet, lalu kita ulik sendiri, kita cari yang kira-kira mana yang cocok dengan taste kita. Oke, nyarinya waktu itu ya di YouTube, di Instagram gitu ya, karena memang platform-platform saat itu yang hype di situ. Gitu. Untuk kapasitas produksi saat ini sampai hari ini bisa di angka 2000 pieces atau sekitar 400 pack atau sampai 500 pack, insya Allah bisa. Masuk ke tahapan ngerol adonan ini. Nah, di roll mereka seperti tawaf gitu ya teman-teman, supaya cepat dikerjain. Jadi yang satu ngerol, yang satu ngoles margarinnya, yang satu menggulung, terus
dibalikin lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke area nge-press atau membentuk adonan supaya menjadi matang atasnya. Biasanya dimasak di sini berapa persen kematangannya? Di 80-90%. Oh, Jadi gitu. tinggal panasin aja Oh, sebenarnya. tinggal panasin. Jadi Iya. sebetulnya bukan masak ulang ya? Iya. Oke. Nah, ini peralatan buat pemipihnya itu beli atau bikin apa gimana? Yang ini kami Iya. custom memang Hah? karena sesuai permintaan kami untuk diameternya di 14 cm. Oh gitu, ini custom beli ya? Iya, jadi supaya nggak setiap harinya konsisten gitu di lebar atau diameternya tetap segini. Ya, teman-teman, jadi kenapa dalam proses memasak tidak menggunakan hand glove? Karena rata-rata hand glove itu kan berbahannya plastik ya. Nah, sedangkan proses masak ini menggunakan api yang karena kalau plastik tersendiri, plastik terkena panas ini akan terurai, jadi bergabung dengan makanan itu kan justru malah tidak baik. Tapi kami pastikan teman-teman di sini setiap 2 jam sekali cuci tangan, jadi dipastikan kebersihannya. Nanti di area packing barulah teman-teman yang packing memastikan pakai sarung. Oke. Nah, itu kan ada 2 pen ya. Itu Iya. yang satu pen buat apa, yang satu pen buat apa? Nah, yang ini untuk mencetak dan bahannya lebih tebal. Oh. Yang di sini untuk memastikan kematangan aja. Nanti setelah itu baru ditiris. Berarti memang harus 2 kali ya? 2 kali. Dua, supaya cepat. Karena kalau semuanya numpuk di situ nggak bisa berjalan. Jadi Mama In Frozen Food ini udah ada di sejak 2015. Saat itu kami hanya memproduksi roti Mariam aja. Nah, di 2020 itu kan COVID melanda dunia. Indonesia pun terdampak gitu ya. Nah, saat itu frozen food naik marwah tuh karena dibutuhkan oleh banyak orang karena keterbatasan untuk mencari makanan atau keluar gitu ya. Nah, si frozen food ini naik marwah. Nah, saya melihat peluang di situ. Kenapa kita nggak menghadirkan produk-produk yang juga memang dibutuhkan oleh orang-orang gitu. Nah, dari kesempatan itu kami coba masuklah, kami buatlah si produk-produk selain roti Mariam ini. Maka yang dulu brandnya Roti Mariam 5758 sekarang jadi Mama In Frozen Food yang menghadirkan banyak produk dan menjadi solusinya Mama Indonesia. Untuk Roti Mariam sendiri kita punya 3 varian, ada original, ada pandan, ada coklat. Kenapa memilih varian tersebut? Ya memang saat pertama memang yang diproduksi hanya Roti Mariam rasa original. Ternyata disambut dengan baik, marketnya terbentuk, marketnya ada. Lalu kita pilih varian yang kids friendly, yaitu coklat, di mana coklat banyak disukai sama anak-anak gitu ya. Jadi ibunya bisa coba yang original atau yang pandan, anak-anaknya bisa cobain yang coklat. Dan alhamdulillah juga diterima dengan baik. Lalu ada lagi rasa pandan. Rasanya ini tidak plain ya, tapi dia gurih sama seperti original dengan harum pandan. Selanjutnya masuk ke tahap proses packing. Jadi teman-teman nanti bisa lihat bahwa akan di packing per 5 pieces untuk satu packnya. Lalu akan masuk ke mesin vakum supaya udara yang ada di kemasan ini disedot air vakumnya. Jadi kalau untuk menjadi karyawan produksinya Mama In, dipastikan kita memang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuannya gitu ya. Nah, jadi pertama mereka juga nggak akan langsung diterjunkan di produksi, tapi akan dibekali dengan ilmunya terlebih dahulu, dasar-dasar membuat produk-produk yang ada di Mama In, khususnya untuk Roti Mariam. Nanti dengan jangka 2 minggu, itu akan ada evaluasi dalam bekerjanya, bagaimana apakah si anak ini mumpuni, kerjanya bisa
adaptasi dengan senior-seniornya atau bagaimana. Begitupun si anak, apakah dia nyaman, apakah dia bisa akan jangka panjang di sini gitu. Dalam 2 minggu itu setelah diputuskan baru akan dikontrak selanjutnya. Kalau di Mama In, iya harus menguasai dari A sampai Z. Jadi dia memang harus menguasai semua bagian produksi yang dia kerjakan. Jadi kalau untuk QC-nya sendiri sudah ada leadernya gitu ya. Jadi memang beliau yang bertanggung jawab untuk produksi harian. Oke, termasuk training karyawan baru. Iya, betul. Oke, untuk mensiasatinya itu dia di awal kita pastikan dia sudah memahami tujuan bekerjanya apa job desk-nya, jelas, kalau bahasa kami jelas di akadnya. Maka di akad kontrak itu juga kita pastikan beliau tidak akan bisa main keluar masuk seenaknya. Nah, jadi kalau di Mama In sendiri ketika dia sudah dikontrak gitu ya, di situ tuh ada informasi atau akad bahwa dia jika ingin resign itu 1 month notice atau H-30. Jadi nggak bisa main langsung kabur gitu aja. Nah, dalam perjalanan beliau teman-teman ini bekerja gitu ya, kami memang ada menyediakan kelas-kelas di mana salah satunya kelas materi dasar Islam supaya mereka juga tahu apa tujuan hidup mereka ini di dunia gitu. Jadi ketika mereka bekerja itu murni memang atas dasar ibadah, bukan semata-mata mencari uang. Untuk distribusinya sendiri, kita melayani untuk toko frozen, modern market, supply ke catering, cafe, dan juga kita melayani langsung ke konsumen. Apa sih yang menjadi syarat ketika kita bisa mensuplai ke toko, cafe, catering? Biasanya mereka, memang tidak semua ya, tapi biasanya mereka akan meminta legalitas kita ya, halalnya, BPOM-nya gitu, terutama untuk toko-toko frozen. Karena untuk legalitas di Indonesia sendiri minimalnya untuk kehalalan, jika produknya halal memang maka harus ada legalitas halal. Kalau untuk produksi frozennya yaitu dengan BPOM. Ya, untuk menjaga kebersihan itu menjadi sebuah kewajiban. Makanya untuk peralatan, mesin, baskom dan lain-lain itu kita cuci setiap hari, kita bersihkan setiap hari supaya noda-noda atau bekas-bekas dough yang tersisa itu bisa bersih lagi. Nah, dibersihinnya pakai sabun tentunya, yang untuk aman untuk mesinnya, supaya minyak-minyak yang nempel juga bisa tertekan. Dengan sabun, dengan air hangat nanti dibilas. Buat teman-teman yang baru mulai aja dulu, nggak harus sempurna, karena dengan menunggu sempurna nggak akan mulai-mulai. Tapi kalau kita mulai hari ini, kita bisa evaluasi, lalu hasil evaluasinya bisa kita terapkan, itu insya Allah akan jadi bekal bisnisnya semakin berkembang. Karena syarat untuk memulai bisnis itu, bisnisnya dikerjakan, dievaluasi, diperbaiki, diterapkan.